Segala perkara dapat ku tanggung, seberat beban hidup dapat ku pikul. Setiap badai hidup dapat ku lalui, karena ku pegang janji setiamu. Segala perkara dapat ku tanggung, seberat beban hidup dapat ku pikul. Setiap badai hidup dapat ku lalui, karena ku pegang janji setiamu. Selamanya ku menyembah, takkan bisa membalas satu kebaikanmu. Kaulah harapanku, ku percaya kepadamu, ku naikkan syukurku, datang kepadamu, ku berserah. Ku naikkan syukurku, datang kepadamu, ku berserah. Ku naikkan syukurku, datang kepadamu, ku berserah. Amin. Kalau kita membaca Amsal pasal 14 ayat yang pertama dikatakan demikian. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, maksudnya rumah tangganya. Tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri atau keputusannya sendiri atau perbuatannya sendiri. Saudara, kita semua baik laki-laki maupun perempuan yang menikah, kita harus membangun rumah tangga, ya, menjadikan rumah tangga itu tempat yang aman dan nyaman untuk semua tinggal. Kalau posisi kita sebagai anak-anak yang belum menikah juga kita berperan serta membangun suasana rumah tangga yang baik, membantu orang tua kita. Ya, kita harus tahu bagaimana memelihara fisik, memelihara kerohanian, dan memelihara perasaan atau jiwa dari orang-orang yang tinggal bersama-sama dengan kita dalam rumah tangga. Tetapi kita mengerti bahwa kadang-kadang dalam proses membangun itu nggak semuanya perfect, ya. Ada 1-2 kesalahan di sana sini. Nah, ketika orang itu emosi, nggak bisa menerima, melihat 1-2 kesalahan atau kelemahan di sana sini, orang tanpa sadar malah merusaknya sendiri. Ketika orang jadi emosional, orang nggak terima. Misal suaminya nggak perfect nih, suaminya diajak bicara mungkin abai atau mungkin nggak disiplin dan yang lain sebagainya. Nah, ketika kita menghadapinya dengan emosi bukan dengan hikmat, mungkin sebagai wanita kita bisa berkata-kata kasar, nggak hormat, nggak sopan, dan itu akan melukai hati pasangan. Nah, kira-kira pasangan yang sedang luka hatinya ini menghadapi godaan apa nih selanjutnya? Misalnya dia di luar, ketemu dengan orang lain yang menghormati dia, nggak pernah teriak-teriak sama dia, tapi sabar dan menolong dia jadi pribadi yang lebih baik. Kira-kira hatinya akan kemana? Nah, jadi kita harus tahu ya bahwa membangun rumah itu nggak bisa dengan emosi. Kadang-kadang tanpa sadar ketika kita ini emosional, kita justru bisa merusak rumah tangga dengan tangan kita sendiri. Maka dikatakan perempuan yang bijak.
dan juga laki-laki yang bijak itu akan membangun rumah tangganya. Tapi hati-hati ya, pada saat kita nggak mengandalkan firman Tuhan, keputusan, perkataan, tindakan yang kita lakukan itu dasarnya adalah emosi sesaat, kita nggak tunduk pada firman, maka jangan-jangan kita merusaknya sendiri. Jadi orang yang bijak akan membangun. Nggak perfect, nggak apa-apa, terus dibangun, diperbaiki, sehingga menghasilkan sebuah rumah tangga yang bagus, harmonis, dan di sana sini yang tadinya nggak rapi bisa jadi rapi setelah sebuah proses yang panjang. Mari kita berdoa. Kami mau menjadi orang-orang yang bijak ya Tuhan, baik menjadi wanita yang bijak atau laki-laki yang bijak. Kami mau hidup menuruti firman Tuhan, bukan emosi kami, tapi kami hidup dipimpin oleh hikmat-Mu. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.